Ini masih hijau tapi udah agak kekuningan sekalian Kak Sus petiknya. Bagaimana ke depannya ini untuk masyarakat yang menganggur tetapi mendapatkan uang? Apakah yang Hai guys, selamat pagi dari Amerika dan selamat sore mungkin kalian ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Hong Kong, Taiwan, di Middle East dan mana-mana juga ya. Welcome di channelnya Kak Sas. Saya Kak Sas, saya seorang istri, mama, dan saya juga kerja sebagai seorang mental health therapist. Berarti Kak Sas bekerja untuk membantu orang lebih baik dalam kesehatan jiwanya ya. Anyway, hari ini Kak Sas agak sedikit pelek ya mungkin karena cuacanya mulai dingin. Kalian lihat Kak Sas pakai jaket ini di bawah 60 derajat Fahrenheit, berarti sekitar 15 derajat Celcius lah ya. Masih dingin pagi-pagi dan Kak Sas seperti biasa minum kopi di kebun. Dan hari ini Kak Sas mau cerita sedikit Ini kopinya Kak Sas. Ini strawberry. Alright guys, kita petik cabai yang dari sini nih. Cabai apa ya? Oh ya ampun, labunya menjalar-jalar, tidak terkontrol. Oke, ada di bawah sini nih. Ini cabainya jadi nggak kena matahari nih kalau si labu ini mengayom-ayomi. Oke, pada ini kok. Oh, ininya ya. Bundet-bundetnya itu apa sih namanya? Oke, dear. Saya mau cerita sedikit tentang kehidupan di sini dan juga akan petik cabai sedikit ya, karena ghost peppernya Kak Sas, cabai setan dan cabai-cabai lain udah siap dipetik untuk buat saus yang sangat-sangat pedas untuk ponakan Kak Sas. Dia sangat suka dengan sambal yang sangat pedas ya. Mungkin lain kali kalau dia mau Kak Sas akan buat vlog sama dia. Dia 17 tahun, anaknya handsome banget. Oke, handsome dan pinter ya, dan dia suka climbing. Anyway, mountain climbing anyway. So anyway, Kak Sas Right here ini cabenya. Seharusnya pakai sarung tangan nih guys, pedes ya. Tuh. Ini yang Carolina Reaper kayaknya ya. Tuh. Dan cabai yang ini nih yuk pedes banget nih, lombok jempleng kayaknya. Yang lain biarkan merah dulu ya. Tuh, ini hampir merah-merah, kita tunggu sampai dia merah. So anyway, Kak Sas mau bercerita sedikit tentang keadaan pandemi di sini dan seputaran kehidupan. Mungkin Kak Sas akan panggil ini vlog pagi-pagi dengan Kak Sas ya. Anyway, jadi sekarang sudah bulan September, awal September, minggu pertama bulan September. Kak Sas sudah mulai kerja dari klinik atau dari office mulai middle of June, July, August, and now September, almost 2.5 months. Jadi Kak Sas sudah bisa kerja di office tanpa memakai masker. Jadi pasien Kak Sas yang datang they can choose either to wear mask or not to wear mask. Jadi no mandatory to wear mask. Some people wear mask and some people do not. So I let them choose and I offer them. Saya tanya, apakah Anda mau saya memakai mask atau tidak? Apakah apa yang membuat Anda selesa? Karena kalau mereka takut kena COVID, jadi saya mau menghargai pasien saya akan memakai masker. Tetapi kalau kalian ke dokter, ke rumah sakit, tetap harus pakai mask, itu karena healthcare ya.
di klinik untuk counseling mental health klinik itu biasanya agak beda daripada klinik seperti klinik dokter untuk general physician atau hospital atau klinik untuk medical care ya. Ayamnya Kak Sas di kandang ya. Anyway, terus keadaan sosial di sini sedikit update. Mungkin Kak Sas jarang sekali punya waktu untuk berbicara tentang kehidupan di sini ya. Lihat nih, selama Bok choy Kak Sas sudah pada tumbuh nih yang Kak Sas sebar ya. Anyway, ini adalah kohlrabi. Kak Sas mau kehidupan di petik sini ya. Selama pandemik ini kan government negara bagian Minnesota ini sangat baik dengan masyarakatnya. Jadi mereka memberikan banyak stimulus money dan unemployment. Jadi mereka yang kehilangan kerja, mereka akan mendapatkan, kalau nggak salah ya, jangan ini yang saya dengar dari berita, mendapatkan $600 per minggu. Jadi itu meskipun mereka tidak kerja, mereka akan mendapatkan jaminan tersebut. Saya kurang tahu kapan ini akan berakhir. Kemarin sudah ada kayaknya diskusi ya, mau diakhiri, tetapi banyak yang protes gitu. Anyway, also untuk para landlord atau kalau seandainya kalian punya rumah disewakan ya, nah penyewanya itu nggak bisa bayar, itu kalian nggak bisa suruh mereka keluar karena mereka dilindungi oleh undang-undang COVID ini. Oh, daunnya nih. Kita angkat akarnya. Oh, ini kohlrabi. Nanti pakai itu ya, pisau dipotong sini itu akarnya. Terus ada satu lagi kohlrabi di sini ya. Ini daunnya kayak kale ya guys ya. Memang sejenis kol ya, dia satu keluarga dengan kol. Satu keluarga, gimana sih? Satu family maksudnya. Lihat tuh. Nanti Kak Sas akan bikin kari. Undang-undang COVID ini ya, mereka landlord tidak boleh mengeluarkan tukang penyewa yang tidak bisa membayar. Jadi di sisi lain banyak landlord atau orang yang menyewakan rumah kerugian, tidak mendapatkan bayaran dari penyewa. Jadi ada yang bangkrut, ada yang mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka tidak punya right. Yang dalam opini saya itu juga salah ya, karena kalau penyewanya mempunyai perlindungan atau rights, kenapa landlordnya atau yang menyewakan rumah tidak ada perlindungan kan? Tidak adil ya, menurut saya. Itu opini saya, kurang tahu kalau opini kalian yang tinggal di Amerika yang sedang nonton ini. I would like to hear what you think about it. Oke, itu sekedar untuk unemployment dan renting. Terus pekerjaan ini bisa dipetik juga ya, udah agak merah-merah. Lihat tuh, gede banget itu labu. Kurang tahu labu apa ya. Mudah-mudahan hari ini sunshine, udah mau kering ini biji-biji yang Kak Sas petik ya. Itulah melon renting. Terus pekerjaan, banyak sekali pekerjaan, lowongan-lowongan yang tidak ada orang yang mengapply. Contohnya di Target sebagai seorang kasir, sebagai kerja di supermarket di Target itu, ponakan saya, dia umur 17, dia sudah di college dan high school ya, Alec ya. Dia anaknya pandai. Jadi di sini itu kalau kalian di high school bisa merangkap di college. Jadi setelah anaknya graduate dari sekolah menengah atas, high school, dia juga sudah mendapatkan diploma 2 tahun. Jadi kalau mau mendapatkan 4 years degree, mereka tinggal melanjutkan 2 tahun. Jadi menghemat biaya dan juga menghemat waktu, tapi harus bekerja keras gitu. Anyway, kurang tahu kenapa melon yang itu busuk ya guys ya.
Terus yang itu Kasas mau petik. Lihat tuh. My goodness, ini kale-nya Kasas dimakan sama si rabbit ya. Dia keras gitu. Anyway, dia itu mendapatkan gaji per jamnya itu $17, terus dinaikkan $2 2 minggu akhirnya. Jadi dia mendapatkan bayar sekitar $19 per jam. Itu karena tidak banyak orang yang melamar pekerjaan, jadi banyak tempat yang mencari orang untuk bekerja. Tetapi susahnya orang dari luar negeri itu susah sekali untuk masuk ke Amerika untuk mencari pekerjaan karena visa dan segala macamnya. Jadi saat ini agak krisis gitu di sekitar sini ya sih tempatnya Kasas ya. Anyway, itu Kasas menggebu-gebu menceritakan hal ini. Alright guys, ini cabai-cabai yang Kasas mau petik. Tuh, nampak nggak kalian? Kasas dekatkan ya kameranya. Ada di dalam sini tuh. Namanya ini Scorpion Orange ya. Tuh. Yang di bawah-bawah gitu ya. Delik-delik. Tuh. Dia pedes juga nih. Oh ya ampun, Kasas hancurkan ini cabangnya. Nggak tahu ini berapa lama harus bertahan karena musim dingin udah hampir tiba ya. Oke, maaf guys, kita harus ambil dari sini tuh. Ini masih hijau tapi udah agak kekuningan sekalian Kasas petik ya. Terus cabai yang mana lagi yang Kasas mau petik? Yang sini nih. Udah. Bagaimana ke depannya ini untuk masyarakat yang menganggur tetapi mendapatkan uang? Apakah yang digunakan untuk uangnya? Of course untuk membeli makanan untuk anaknya ya, semoga saja ya, untuk membeli makanan sehat dan juga membelikan pakaian, untuk membayar sewa dan macam-macam. Dan itu opini Kak Sasi. Jadi kalau kalian mungkin membutuhkan uang unemployment, saya tidak menyalahkan. Itu adalah seharusnya orang mendapatkan bantuan di saat mereka memerlukan ya. Yang saya khawatirkan adalah penyalahgunaan dan bagaimana akan menyebabkan tidak kesehatan mental later on in life ya. Anyway, itu aja, dan sekarang Kak Sas mau petik-petik sama kaliannya. Ikutin Kak Sas petik-petik. Kalau ada kalian ada pertanyaan tentang kehidupan di sini di Amerika, silahkan tanya di bawah. I'll be happy to answer your question. Gede nih. Tuh. Aneka cabai. Terus yang di sini tuh. Buat sambal hijau ya, atau buat kering tempe. Sebenarnya banyak, nggak kelihatan ya. Dia itu bersembunyi di dalam. Terus Kak Sas mau petik terongnya, ini sudah besar ya. Ini dia. Cabangnya juga ikut patah. Lumayan. Ini kecil. Terus sekarang kita move on ke cabai keriting kayaknya ini ya. Nggak nantikan. Ini mana lagi? Tidak banyak buahnya. Ini untung dia survive ya, karena dimakan oleh rabbit, kelincinya Kak Sas di awal penanaman ya. Hai ayam. Ayam. Tuh.
Tuh. Capluannya Kak sudah lumayan tuh, ditunggu-tunggu ya. Ini tomationya belum lagi, dan terang di sebelah sini nih perlu dipetik. Oke.